semuanya. Kami dari kelas 9A Akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Melayu. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, nama saya Keisha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur perdagangan. Agama Islam sudah masuk ke dalam kawasan yang bernama Riau sekarang ini pada abad ke-7, sebagaimana disebut dalam buku Sejarah Riau. Hal ini tidak sulit terjadi karena sebelumnya pedagang-pedagang dari kawasan itu memang sudah sejak lama menjalankan usaha perdagangan, terutama di Riau Pesisir dan Kampar. Penyebaran Islam di Riau waktu itu belum dapat berjalan dengan baik karena masih kuatnya kepercayaan yang lebih dahulu bercokol di tengah masyarakat. Tetapi sejumlah orang sempat menerima ajaran tersebut walaupun belum sempat mendalaminya. Waratako sebagai pusat kerajaan Sriwijaya menerima surat tentang Islam pada masa bersamaan dengan waktu kerasulan Muhammad. Mereka tidak bisa membaca suara tersebut setelah diterima. Namun, pada akhirnya mereka memeluk Islam. Hai semuanya, saya Nevin. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya Keisha tadi. Jadi, Di Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam, Hasanuddin Yusuf dalam tulisannya yang bertajuk Surat Maharaja Melayu kepada Khalifah Umar Abdul, dia menyebutkan seorang Maharaja Melayu yang berpusat di Muara Takus meminta Khalifah Umar Abdul Aziz mengirimkan guru agama Islam ke kerajaan ini. Tentu sebelumnya Islam telah dianut warga kerajaan tersebut, tetapi memerlukan pendalaman sehingga ajaran agama ini makin subur di tengah masyarakat. Tapak Islam mulai terlihat ketika membandingkan tulisan pada prasasti yang ditulis pada abad ke-14 seperti Pagaruyung Sumatera Barat pada tahun 1356, Minyak 7 Aceh pada tahun 1380, dan Kuala Berang Terengganu, Malaysia pada tahun 1387. Prasasti Pagaruyung dan Minyak 7 memakai huruf India. Tetapi perbedaan antara prasasti Pagaruyung dengan Minyak 7 adalah ditemukan kata-kata Arab dalam Minyak 7 seperti kata Allah, Nabi, dan juga rahmat, yang tidak ditemui pada prasasti Pagaruyung. Sementara prasasti Kuala Berang sudah ditulis dengan Enerimu menggunakan aksara Arab Melayu atau Jawi. Padahal jarak penulisan prasasti hanya berkisar 30 tahun. Prasasti Terengganu sekaligus menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Melayu kuno mengalami peralihan yang amat terasa. Sebabnya jelas, yakni selain menggunakan aksara Arab Melayu, penemuan setelah penulisan prasasti ini sudah mengarah pada tradisi tulis dengan menggunakan aksara Arab. Hal ini juga sekaligus menunjukkan pengaruh Islam makin kuat dalam alam Melayu. Penyebaran Islam di kawasan Melayu tidak lagi terbendung ketika pusat kemarajaan Melayu di Malaka menjadikan Islam sebagai agama resmi. Masyarakat berbondong-bondong masuk Islam setelah pendiri Malaka, para meswara menyatakan Islam dan menggantikan namanya menjadi Sultan Muhammad. Kerajaan ini pula aktif menyiarkan Islam ke berbagai kawasan di Nusantara. Masyarakat mengislamkan kerajaan-kerajaan di sekitar, apalagi negara yang berada di bawah Malaka. Pada tahun 1444 sampai dengan 1447, Malaka mengalahkan Gasib di Siak dan menawan rajanya yaitu Permaisura. Setelah ditaklukkan Malaka, Gasib memasuki era kepemimpinan yang beragama Islam. Sultan Mansur Shah kemudian mengangkat anak Raja Gasib yang ditaklukkan yang bernama Megat Kudu untuk menjadi Raja Gasib di bawah perlindungan Malaka. Megat Kudu kemudian memeluk agama Islam dan menjadi menantu Raja Malaka bergelar Sultan Ibrahim. Pada gilirannya terlihat bahwa ketergantungan Melayu Riau terhadap Islam sangat besar. Contohnya, ketika baru saja membangun kerajaan Siak 1723, Raja Kecik telah membuat lembaga keagamaan secara khusus, yakni Maklin Penghulu yang justru berada di tengah-tengah masyarakat. Hal semacam ini terus berlanjut terlihat dari hukum adat kerajaan Siak Sri Indrapura yang dibakukan dalam bentuk tertulis yakni Bab Al-Qawaid pada tahun 1901. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Sultan mengangkat hakim syar'i di setiap provinsi dengan gelar imam negeri. Berikutnya merupakan susunan pemangku adat di Kampar. Yang pertama ada suku Domo yang bertugas sebagai suku Datuk Bendahara, kepala pemerintahan dan imam masjid negeri. Yang kedua ada suku Petopang yang bertugas sebagai khatib sembahyang Jumat. Lalu yang ketiga ada suku Piliang yang bertugas sebagai bilal di masjid pasar dan gelanggang.
Lalu yang keempat ada suku Mandailing yang bertugas sebagai kepala pemerintahan dan imam masjid serta pengairan. Lalu yang terakhir atau yang kelima merupakan suku Melayu yang bertugas sebagai Datuk Mudo menangani tempat musyawarah. Jadi terlihat jelas bahwa meskipun mengemban tugas-tugas keduniaan, tugas suku-suku tidak terlepas dari pekerjaan agama. Malahan dapat disimpulkan bahwa seorang kepala pemerintahan bukan saja imam dalam masyarakatnya, tetapi juga imam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat berjamaah di masjid. Suku Domo sebagai datuk bendahara yang disebut sebagai kepala pemerintahan juga adalah imam negeri. Demikian pula yang terbaca pada Kerajaan Indragiri melalui Kitab Undang-Undang dan Peraturan Kesultanan Indragiri. Setelah menerangkan peradilan adat kerajaan, kitab ini menerangkan panji-panji, raja, dan menteri yang disebutkan sebagai bendera panglima perang adalah merah dan bendera imam adalah putih. Pihak yang memiliki panji dan bendera selamin imam adalah Mangkubumi, Mantri, Datuk Bandar Hulu, Datuk Bandar Laut, dan yang Tuan Kuantan. Orang Melayu identik dengan orang Muslim, baik dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak. Apabila hidup ingin selamat, haruslah beradat. Dalam konteks ini, beradat diidentikan dengan berbudaya, yakni budaya Melayu. Misalnya, orang Melayu sangat kuat memelihara sopan santun dan tata susila, sehingga pantang melakukan keonaran dan pergaduhan. Pantang larang senantiasa menjadi tolak ukur dalam bertindak. Mereka juga sangat kuat memegang amanah, karena adanya prinsip hidup yang selalu terpakai. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Contohnya adalah penerapan norma di dalam masyarakat yang disebut adat. Hanya adat yang sebenar adat yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Allah. Dikenal juga dengan ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jenis adat lain yang disebut adat yang diadatkan dan adat yang teradatkan dapat berubah. Adat yang diadatkan bersumber dari ungkapan raja dan suku, akan senantiasa hidup selagi dihidupkan oleh penguasa. Sedangkan adat yang teradatkan bergantung pada perkembangan waktu dan fungsinya. Tetapi baik adat yang diadatkan dan adat yang teradatkan jika bertentangan dengan adat sebenar adat harus ditinggalkan, sehingga hanya adat sebenar adat saja yang berlaku. Halo semuanya, nama saya Anita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kedatuan dan kerajaan. Kedatuan dan kerajaan. Islam berfungsi sebagai dasar spiritual dan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Melayu Riau, tercermin dalam kedatuan dan kerajaan seperti dijelaskan oleh Taufik Ikram Jamil DDK 2018. 1. Rantau Non-Oso kurang 20 adalah konfederasi negara di Kuantan dan Singingi, di mana meskipun setiap kota memiliki otonomi, permasalahan antar kota diselesaikan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Datuk Bisai di Teluk Kuantan. 2. Pemerintahan ada di Konan 4 tempat yang diperkirakan berdiri pada tahun 1347, mencakup 44 negeri di Kampar Kiri, Kampar Kanan, Tapung Kanan, dan Rokan, dengan pusat di Muara Takus. Puncak pemerintahan dipegang oleh Datuk Simarajo dari suku Domo, dibantu oleh lembaga kerapatan yang terdiri dari putusan 4 suku, yaitu Datuk Rajo Aponi dari suku Pelengkahan, 2. Datuk Mojolelo dari suku Domo, 3. Datuk Melintang dari suku Canigo, 4. Datuk Padikarajo dari suku Melayu. Setiap negeri dipimpin oleh seorang penghulu puncak yang meneruskan perintah, dibantu oleh Monti dan Pendito. 3. Gunung Sahila. Kerajaan Gunung Sahila diperkirakan berdiri pada abad ke-16 dan wilayahnya terbagi menjadi 3 rantau: Rantau Daulat, Rantau Ido Ajo, dan Rantau Adiko. Rantau Daulat adalah pusat kerajaan, sedangkan Rantau Adiko merupakan daerah khusus khalifah. Pemerintahan tertinggi dipegang oleh raja yang memiliki gelar tangkai yang dipertua besar untuk raja dan engka yang dipertua sati untuk raja ibad. Kerajaan ini bertahan sekitar 300 tahun dan dipimpin oleh 9 raja serta 1 putra mahkota yang akan dinobatkan sebagai sultan. 4. Tabusai.
Kerajaan Tapusai adalah salah satu kerajaan tua di Tanah Rokan. Dengan ibu negeri di Dalu-Dalu, meskipun tanah berdirinya tidak pasti, diperkirakan setelah kedatangan Islam, raja pertamanya adalah Sultan Mahyudin yang dibantu oleh para pembesar kerajaan. Setelah wafat, putranya Sultan Zainal melanjutkan pemerintahan tanpa perubahan signifikan. Pada masa Sultan Abdullah, pusat pemerintahan dipindahkan ke Karang Besar dan Kuala Tabusai. Meskipun struktur pembesar tetap sama, sejak berdiri, kerajaan ini telah diperintah oleh 19 raja. 5. Konto Darussalam. Kerajaan Konto Darussalam berdiri setelah kerajaan Tabusai. Di bawah pemerintahan Sultan Syarif-Uddin, pusat kekuasaan terletak di Kota Lama dan fungsi sebagai pusat penyebaran Islam di daerah Rokan. Sejak berdiri hingga 1942, kerajaan ini dipimpin oleh 8 raja, termasuk Tengku Panglima Besar Kahar 1878 sampai 1885 dan Tengku Ma'ali Tempu Pangeran 1935 sampai 1942. Halo semuanya, nama saya Felicia. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan Anita tadi, yaitu tentang kedatuan dan kerajaan. Kedatuan dan kerajaan Rokan Koto. Pada sekitar abad ke-14, terdapat sebuah kerajaan yang berpusat di Kota Lama, yaitu Kerajaan Rokan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perkataan Rokan berasal dari Rokana, yang berarti rukun dan damai. Ini melambangkan bahwa Kerajaan Rokan adalah sebuah kerajaan yang besar dikarenakan kerukunan warganya. Kerajaan Rokan memiliki banyak sumber daya alam. Dan karenanya kerajaan ini menjadi sebuah kerajaan yang makmur, Kerajaan Rokan juga membangun hubungan yang erat dengan kerajaan yang lain. Indragiri. Kerajaan Indragiri dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Keritang. Raja pertama adalah Narasingha, adalah anak dari Raja Keritang terakhir yang ditawan Malaka, yaitu Raja Merlang. Sebagai ibu kota, dipilih suatu tempat yang terletak di tepi sungai di wilayah Pekantua, daerah kekuasaan Kerajaan Indragiri dari Batu Rizal. Sepanjang sungai Indragiri, sungai Gangsal dan Keritang. Nama Indragiri berasal dari nama anak sungai tempat didirikan kerajaan ini, yaitu Sungai Pangaladi. Siakstri Indrapura adalah sebuah kerajaan yang terletak di tepi sungai Jantan. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecik pada tahun 1723. Raja Kecik adalah anak dari Sultan Johor, yaitu Sultan Mahmud Shah II dari istrinya yang bernama Encikpong. Sebelum menjadi Sultan Distrik Siak Indrapura, Raja Kecik sempat menjadi Raja Johor pada tahun 1717 sampai 1722. Penuhan. Kerajaan Kepenuhan berdiri setelah Kerajaan Tambusai berkembang dengan pesat. Ibu negerinya terletak di Kota Tengah. Tidak ada catatan pasti tentang waktu berdirinya Kerajaan Kepenuhan. Dalam catatan tentang Kerajaan Tambusai disebutkan bahwa Kerajaan Kepenuhan berdiri ketika Tambusai dipimpin oleh Sultan yang ketujuh, Sultan Duli yang di Pertuan Tua. Kerajaan Pelelawan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Pekantua. Penanaman Pelelawan diambil dari kata lalau, yang berarti tempat yang sudah dicadangkan. Sekitar tahun 1725, Raja Pekantua Kampar Maharaja Dinda II mengumumkan pemindahan pusat pemerintahan dari Tanjung Negeri ke Tanjung Sungai Rasaung. Setelah pemindahan itu secara resmi nama Pelelawan menggantikan nama Pekantua Kampar. Setelah berubah nama, Raja Pelelawan yang semula bergelar Maharaja Dinda II berganti menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau disebut Maharaja Lele Dipati.